Selamat siang menjelang sore Bu Aas dan Pak Joko. Sore, Pak. Oke. Pada hari ini, sore ini ya, kita akan melakukan praktik coaching terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Pak Joko sebagai coach dan Ibu sebagai coach, seperti itu ya Ibu. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal di sini. Pertama, terkait dengan rubrik penilaian. Yang pertama itu ada yang tidak dilakukan, ada yang sudah dilakukan namun belum sempurna, ada yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan alur atau pembelajaran kita dengan coaching gitu ya Bu ya. Nah, ada beberapa, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu As sebagai coach. Pertanyaan yang pertama, di sini dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3 ya Pak ya. Yang pertama kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti ketiga-tiganya ya Bu ya, yaitu pertama kehadiran penuh, yang kedua menanyakan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga apa namanya? Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Nah, dalam hal ini dari yang ketiga ini yang lebih spesifiknya kemampuan mana yang akan Ibu tingkatkan? Mungkin mendengarkan aktif ya Pak ya, yang akan saya tingkatkan. Mendengarkan aktif ya. Dari sini indikator yang akan Ibu capai terhadap Pak Joko itu apa? Indikator yang saya ingin capai yaitu dapat menyelesaikan hambatan dan bisa mengurangi beban dari kegalauan Pak Joko Pak dalam menyelesaikan masalah. Oke, nanti kita dengarkan ya Ibu, bagaimana Ibu melakukan coaching bersama Pak Joko. Langsung saja kita mulai ya Ibu. Oke. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam, Bu As, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Pak Joko. Kita udah mulai di waktu-waktu lelah nih ya Pak ya, sore hari ini. Baik Pak Joko, kelihatannya Pak Joko ada masalah nih. Iya Bu, saya lagi bingung nih. Baik Pak, kita coba sharing ya Pak ya. Saya ada waktu nih 10-15 menit mungkin ke depan. Kira-kira nih tujuan apa nih yang ingin Bapak capai dari percakapan kita hari ini? Iya Bu, ini mau ketemu Bu As ini ya, ahlinya ahli gitu ya. Saya ingin ngobrol sharing-sharing sama Bu As mengenai apa ya, tingkat kedisiplinan anak gitu Bu ya. Kan saya di kesiswaan SMK dituntut untuk kerja gitu ya, lulus dan kerja. Tapi kemudian ada satu problem ketika anak-anak itu sulit untuk berdisiplin. Datangnya telat, terus kemudian alasannya macet, alasannya rumahnya jauh, padahal mereka sendiri kan yang milik tempat 9 Bu ya. Nah, terus kemudian sering tidak masuk tanpa keterangan, terus juga kemudian diajak kerjasama dalam hal kecil, misalnya tiket pada kadang susah gitu Bu ya. Nah, jadi melalui obrolan kita ini saya ingin mencari solusi gitu ya Bu ya, bagaimana kemudian tingkat kedisiplinan anak itu bisa ditingkatkan gitu. Nah, seperti itu. Berkaitan dengan kedisiplinan siswa ya Pak ya? Iya. Baik, menurut Pak Joko nih kondisi seperti apa nih yang menurut Pak Joko ideal berkaitan dengan kedisiplinan siswa? Menurut saya kedisiplinan siswa itu harus berasal dari kesadaran diri mereka gitu ya Bu ya. Kesadaran diri mereka, mereka tahu apa yang mereka lakukan, kenapa mereka seperti itu, tujuannya ya tidak lain dan tidak bukan adalah membentuk mereka sebagai manusia seutuhnya gitu ya. Nanti supaya kalau mereka sudah kerja atau nanti kemudian kerja sambil kuliah, mereka bisa membentuk diri mereka gitu ya, sebagai manusia seperti apa yang mereka mau. Jadi ternyata tidak aturan di sekolah itu atau nilai dan norma yang ada di sekolah itu tidak dibuat tanpa ada alasan gitu ya. Nah, jadi saya mau Bu, disiplinan itu muncul dari diri pribadi mereka masing-masing gitu. Itu yang berdasarkan kesadaran mereka ya Iya, Pak ya? benar. Baik nih Pak, selanjutnya nih kira-kira rencana apa nih yang akan Pak Joko lakukan untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan kedisiplinan Ya, siswa? saya berencana menumbuhkan gitu ya, membangun kesepakatan kelas di tiap kelas. Jadi saya berpandangan bahwa tingkat kedisiplinan siswa itu bisa dimulai dari ruang-ruang kelas yang ada perubahan, itu dimulai dari ruang kelas gitu. Jadi dari situ kemudian ketika mereka sudah membuat kesepakatan kelas, disepakati bersama
mau seperti apa. Dari situ mereka diharapkan bisa mematuhi atau menjalankan apa yang sudah disepakati. Jadi dari mulai kelas perubahan itu bisa dilakukan. Kembali lagi ke kesepakatan kelas ya Pak ya, yang sudah disepakati dalam kelas. Lalu selanjutnya nih Pak Joko, kira-kira nih apa yang segera Pak Joko lakukan dalam waktu dekat ini untuk saya hambat? Saya akan ingin segera gitu ya, segera koordinasi, ngobrol, koordinasi, minta arahan dari ibu kepala sekolah sama ibu wakil kepala sekolah, terus juga kemudian koordinasi dengan para wali kelas supaya satu pemikiran kita semua, satu langkah, satu kesepahaman bahwa tiap kelas itu membentuk kesepakatan kelas. Dari situ kemudian diharapkan kesadaran itu muncul, kemudian tingkat kedisiplinan siswa meningkat. Nah, ketika sudah itu semua berjalan secara menyeluruh, jadi tidak parsial setengah-setengah, yang satu menjalankan satu enggak, jadi kesadaran itu bisa dibangun secara holistik gitu ya. Jadi dalam satu ekosistem besar, anak-anak yang tadinya kemudian sering telat bisa dengan muncul kesadarannya besoknya sudah bisa datang, tidak terlambat lagi, tidak alasan macet, tidak alasan rumahnya jauh, padahal kan mereka sendiri ya Bu ya yang memilih sekolah di 49. Berarti kembali lagi ya Pak ya, tetap berkoordinasi ya Pak ya dengan wali kelas dan juga dari kesiswaan ya Pak. Baik, untuk selanjutnya nih Pak Joko, kira-kira apa nih yang Pak Joko dapatkan dari sesi pembicaraan kita ini untuk pertemuan kita yang singkat kali ini? Iya. Dari berkat obrolan saya dengan Ibu nih, pikiran saya jadi terbuka ini Bu. Tadinya yang saya bingung, kemudian saya menjadi sangat lebih yakin gitu ya, bahwasanya memunculkan kesadaran dalam diri setiap anak itu menjadi satu hal yang penting. Karena nanti kalau nggak ada gurunya, kalau ada kita, mereka patuh atau istilahnya nurut sesuai dengan nilai dan norma yang ada di sekolah, kita jadi guru yang ditakutin. Tapi ketika tidak ada kita, malah anak-anak besoknya seperti itu lagi gitu. Jadi sekarang saya sudah lebih plong gitu. Kalau kata Didi Kempot, plong rasanya jero dadaku gitu ya Bu ya, jadi plong. Alhamdulillah ya Pak Joko ya, walaupun singkat ya pertemuan kita ya sudah bisa mengurangi beban dari Pak Joko nih. Semoga nanti kedepannya bisa berjalan dan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Iya. Baik, untuk pertemuan kita sudah hari ini ya Pak ya Joko ya. Semoga Pak Joko sehat selalu, kita bisa bertemu lagi di minggu depan ya Pak Joko ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Aas dan Pak Joko telah melakukan proses coaching ya. Saya lihat pembicaraannya alot, hangat, dan penuh makna gitu ya. Tapi di sini saya menanyakan ke Bu Aas nih, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching tadi? Baik, untuk kegiatan coaching tadi, alhamdulillah ya Pak ya, saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita, mulai dari kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, saya juga telah memperhatikan. Jadi sebelum kita melakukan observasi tadi ya, kita melakukan prasupervisi ya. Jadi Bu Aas telah memunculkan atau kegiatan yang akan Ibu tonjolkan di sana adalah kehadiran penuh. Nah, tadi catatan saya, Ibu sudah melakukan itu dengan baik, mulai dari perhatian, percakapan, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot kepada Pak Joko, sehingga Pak Joko bisa memberikan respon untuk permasalahan yang beliau hadapi gitu. Nah, ini catatan saya terhadap Bu Aas. Nah, ini kehadiran penuh yang Bu Aas hadirkan itu telah ada gitu ya. Tetapi dalam hal ini catatan pertanyaan dari Bu Aas serta jawaban dari Pak Joko tadi, Pak Joko di sini mengalami suatu masalah ya, karena Pak Joko di sini mengajar di SMK. Jadi dunia kerja benar-benar menuntut anak-anak ya Pak Joko untuk bekerja dengan penuh kedisiplinan. Nah, tapi nyatanya di sekolah yang dihadapi oleh Pak Joko, kedisiplinan anak itu masih kurang gitu ya. Nah, tapi Pak Joko di sini menginginkan disiplinnya itu bukan disiplin karena peraturan, takut dihukum oleh guru, takut dihukum oleh kepala sekolah gitu. Tapi Pak Joko menghadirkan di sini disiplin
benar-benar yang muncul dari diri anak ya Pak Joko, disiplinnya, motivasi intrinsik gitu. Lalu pertanyaan dukungan siapa sih yang Pak Joko harapkan? Tadi Pak Joko menjawab yaitu pertama Pak Joko berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Yang kedua Pak Joko nanti membuat kesepakatan kelas ya Pak Joko. Lalu yang ketiga Pak Joko tidak melupakan yang namanya wali kelas, karena wali kelas ini menjadi tonggak yang penting banget di lingkungan sekolah ya Pak Joko. Nah, pertanyaan yang ketiga nih ke Ibu Aas, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching yang ada, kira-kira Bu Aas mau meningkatkan kompetensi yang mana gitu? Kenapa demikian? Baik, mungkin yang ingin saya tekankan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Karena saya rasa dari potensi yang Pak Joko miliki itu ada beberapa yang belum tergali oleh saya. Oke. Terima kasih Bu Aas, Pak Joko. Mungkin kita tutup kegiatan coaching kita pada hari ini. Ada salah perkataan, saya memohon maaf kepada Pak Joko dan Bu Aas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Aas. Baik, sehat Pak Arif ini. Alhamdulillah. Bu Aas sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat Pak ya. Baik, di sore hari ini kita ada coaching ya Pak ya, Iya. Bapak dengan Pak Kiki. Di sini saya bacakan dulu Pak untuk rubrik penilaian kita. Di sini pertama ada 3 indikator yang akan dicapai, yaitu 1 tidak dilakukan untuk rubrik penilaiannya. Lalu yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Dan yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yang dimana salah satunya adalah pembicaraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, saya berharap untuk hasilnya kita sudah dilakukan ya Pak ya, dan sesuai dengan prinsip coaching. Baik, sebelum kita memulai coachingnya Pak, di sini saya mau nanya dulu nih, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan di sini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ketiga-tiganya ya Bu, yaitu tanya yang berbobot, kehadiran penuh, mendengarkan aktif gitu Bu. Nah, jadi ada 3 ya Pak ya untuk kompetensi yang Bapak capai. Lalu selanjutnya Pak, kira-kira nih bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik akan Bapak observasi dari kegiatan coaching kita hari ini? Dari permasalahan yang Bapak Kiki hadapi nanti ya, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Baik, pertanyaan berbobot ya Pak ya untuk coaching kita hari ini. Lalu selanjutnya Pak, kira-kira nih indikator apa nih yang akan Bapak capai dalam pengembangan yang ingin kita coaching hari ini? Dengan adanya kegiatan coaching atau coaching yang kita lakukan pada sore ini, kita bisa mendengarkan apa yang dirasakan oleh Pak Kiki, dan nanti Pak Kiki juga yang menentukan kompetensi atau pilihan-pilihan alternatif solusi yang dihadapi nantinya. Baik, jadi mendengarkan ya Pak ya, keluhan dari dan dapat menyelesaikan permasalahan dari Pak Kiki. Baik, kalau seperti itu kita bisa mulai ya Pak ya untuk coachingnya sendiri Bapak dengan Pak Kiki. Saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiki. Waalaikumsalam Pak Arif. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Saya Pak Kiki sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat sih Pak. Tapi kayaknya saya ada yang dipikirkan nih, kayaknya kita perlu sharing atau percakapan kita pada hari ini. Kayaknya nih saya pengen sedikit curhat gitu pada Pak. Ya Pak, saya mau terima curhat nih. Iya. Kira-kira tidak keberatan. Gak apa-apa Pak Kiki, nah, saya ada waktu juga sekitar 10 atau 15 menit ya. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan? Kita nyantai aja nih Pak Kiki. Iya. Jadi tujuan dari percakapan ini, saya pengennya sih nantinya saya akan bisa lebih memanage waktu Pak Arif. Masalah manajemen waktu gitu ya. Mengatur waktu. Karena kenapa ya setiap harinya itu saya tuh seperti dikejar-kejar dengan tugas, kerjaan, dan selalu bertumpuk-tumpuk, waktunya juga bersamaan gitu. Jadi sehingga saya harus mengabaikan satu tugas gitu, terus datang lagi. Jadi seperti itulah gitu. Jadi terbengkalai gitu. Jadi saya pengennya itu
cepat selesai dan juga sesuai dengan porsi waktunya. Oh biasanya Pak Kiki berarti suka menumpuk tugas-tugas gitu Iya, ya. itu dia. Makanya Karena Pak Kiki. dia kurang manage waktu saya, Pak. Tapi kalau menurut Pak Kiki ciri-ciri manajemen waktu yang baik itu seperti apa gitu? Iya, kalau menurut saya mengatur waktu atau memanage waktu yang baik itu apabila dikerjakan tugas demi tugas itu meskipun secara bersamaan atau bertumpuk selesai dengan porsi waktunya. Sesuai dengan waktu yang Sesuai kita- dengan jadwalnya lah Schedule yang istilahnya, Pak schedule-nya, Kiki gitu ya. agenda gitu sesuai dengan waktu. Tapi kalau kita melihat dari sekarang nih, manajemen waktu Pak Kiki itu kalau kita misalkan dengan angka 1 sampai 10, kira-kira di posisi mana Pak Kiki? Saya sepertinya posisinya masih tengah-tengahan kali ya Masih Pak ya. tengah-tengahan. Posisi 5 kali Lima ya, gitu Pak. ya. Karena memang saya masih belum bisa mengatur waktu dengan baik dan benar gitu. Jadi Oke, belum bisa mengatur. jadi tidak sesuai planning yang saya harapkan gitu, seperti itu. Penyebabnya apa tuh Pak Kiki kalau seperti itu? Penyebabnya mungkin saya suka menunda-nunda pekerjaan kali ya, menunda-nunda pekerjaan gitu. Kemudian kadang-kadang suka tiba-tiba apa yang sudah saya planning, misalnya nih kayak misalnya hari ini ada pelajaran olahraga gitu kan, terus kebetulan ada due date juga LMS gitu, LMS calon guru penggerak gitu, kependidikan guru penggerak. Setelah saya mengerjakan di kelas gitu, sedang mengerjakan di kelas, tiba-tiba kepala sekolah datang nih Pak nih, kepala sekolah datang terus meminta untuk mewakili beliau untuk rapat gitu kan. Gitu. Sedangkan beliau itu berhalangan juga karena harus menghadiri rapat dinas yang harus tidak boleh diwakilkan gitu kan. Jadi terpaksa saya memilih untuk memenuhi panggilan kepala sekolah itu, sehingga LMS-nya saya off-kan dulu gitu kan. Seperti itu Pak. Kemudian kalau misalnya saya sampai pulang ke rumah sore pastinya, dan kemudian saya mau mengerjakan lagi di sore hari, nggak taunya bentrok lagi Pak dengan pekerjaan atau tugas saya sebagai pengurus wilayah ya di wilayah gitu, dan harus rapat juga di kantor RW gitu. Jadi sehingga saya pulang malam kan, jadi resikonya saya kurang tidur Pak. Akhirnya saya jatuh sakit. Berarti Pak Kiki RT dong. Ya bisa dibilang sekretarisnya Pak. Gitu Pak. Oke. Tapi kan karena Pak Kiki ini banyak nih kerjaannya, baik kerjaannya di sekolah, kegiatan guru penggerak gitu ya, lalu ada lagi kegiatan di luar sekolah, pengurus wilayah gitu ya Pak Kiki. Tapi untuk minimalisir manajemen waktu yang lebih baik yang Pak Kiki ciptakan, apa upaya yang telah Pak Kiki lakukan nih? Iya, saya upayanya itu saya harus membuat jadwal kayaknya ya. Membuat jadwal agenda gitu ya, agenda tugas, sehingga nanti yang harus tugas apa yang harus saya lakukan lebih dulu gitu, supaya waktunya itu pas gitu, jadi tek gitu pas lah. Manajemen waktu atau agenda kegiatan Iya, gitu ya, sesuai ya. porsinya. Tapi kira-kira ada hambatan nggak kalau seperti itu? Pasti ada ya. Pasti ada hambatannya, di mana ya saya masih kurang bisa untuk mengatur waktu gitu, karena masih menumpuk pekerjaan gitu, sehingga masih belum maksimal gitu hambatannya. Berarti ketika Pak Kiki melakukan membuat agenda ada hambatan, tapi kira-kira Pak Kiki butuh bantuan nggak? Kalau butuh bantuan siapa yang Pak Kiki butuhkan? Pastinya saya akan berkaitan dengan hambatan itu, pasti saya akan melakukan ada suatu strategi mungkin ya Pak ya, dan itu strategi itu adalah saya bisa berkoordinasi dan komunikasi serta berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru sejawat gitu kan, seperti itu. Berarti Pak Kiki nanti butuh berkoordinasi ya, berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun dengan teman sejawat seperti itu nanti. Tapi dalam hal ini kapan kegiatan atau rencana membuat agenda dan koordinasi ini Pak Kiki lakukan? Secepatnya ya, karena kan waktu kan nggak bisa mundur ya, harus selalu berjalan gitu, jadi harus secepatnya gitu. Secepatnya itu hitungan hari, minggu, apa bulan kira-kira? Bisa jadi habis setelah kita percakapan ini saya langsung membuat agenda. Itu iya. Bisa dalam hitungan hari ya atau jam gitu iya, ya. Luar biasa nih Pak Kiki ini.
Oke, ini waktu kita udah semakin sempit nih Pak Kiki. Oh iya, Kita bentar lagi ada bel atau kegiatan mengajar. Tapi satu lagi pertanyaan nih buat Ya. Pak Kiki. Kira-kira apa sih yang kita peroleh dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini? Iya, yang saya peroleh, saya ada gambaran ya Pak, gambaran apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu kan, dalam hal mengatur waktu, memanage waktu dengan baik dan benar, dan saya harus berkomitmen juga gitu dengan konsekuensinya, dengan tugas-tugas, dan juga apa ya istilahnya, dalam hal saya mengerjakan tugas itu sesuai dengan jadwal yang sudah saya agendakan, jadi tidak bertumpuk-tumpuk lagi dan selesai dengan waktunya. Oke, nah, mudah-mudahan Pak Kiki bisa manajemen waktunya makin Amin. perfect lah gitu ya. Amin, Nah, amin. nanti saya tunggu nih kegiatan-kegiatan Pak Kiki lagi yang lebih sempurna hasilnya seperti itu Pak Kiki. Pastinya nanti jikalau saya di aksi saya masih belum maksimal, saya nanti boleh untuk sharing lagi ya kepada Pak Arif ya. Siap Pak Kiki. Iya, terima kasih banyak Pak Arif Oke. atas waktunya. Terima kasih juga Mudah-mudahan Pak Kiki. Nggak iya, apa-apa, mudah-mudahan Pak Kiki. kita sukses selalu dan sehat selalu. Oke Pak Kiki. Ya, kasih. Baik, Pak Arif Ya, sudah selesai ya Pak ya, ya. coachingnya dengan Pak Kiki apa ya. Baik, di sini kira-kira nih apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching, kira-kira indikatornya yang sudah tercapai atau belum? Tadi sesuai dengan percakapan kita sebelum observasi, sebelum melakukan coaching ya. Tadi saya menyatakan kompetensi yang akan saya lakukan, saya tingkatkan itu kompetensi yang akan saya kembangkan di sini kan kehadiran penuh, menghadirkan pertanyaan yang berbobot ya sama aku. Jadi di sini saya merasa sudah menghadirkan yang namanya pertanyaan berbobot, dan kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur percakapan coaching seperti itu Bu. Sudah sesuai ya Pak ya, Ya. dengan alur percakapan coaching dari alur kita ya Pak ya. Iya. Baik, di sini saya menyampaikan ya Pak hasil observasi berdasarkan tadi data yang saya terima, yaitu di sini Bapak sudah menggunakan kompetensi dari salah satu coaching ya Pak, yaitu pertanyaan berbobot dengan Iya. Bapak menggali memberikan pertanyaan kepada Pak Kiki sehingga akhirnya tereksplor lah segala permasalahan yang Pak Kiki miliki, mulai dari tidak dapat mengatur waktu sampai akhirnya bisa menyelesaikan juga atau bisa ketemu solusinya untuk permasalahan berkaitan dengan waktunya ya Pak ya. Iya. Yang kebetulan Pak Kiki juga sebagai guru penggerak, sebagai salah satu tokoh di masyarakat ya Pak ya, Iya. itu dengan membuat buku agenda dan mempunyai komitmen dengan diri sendiri untuk bisa menyelesaikan segala hambatannya. Iya, itu ya. Baik, selanjutnya Pak, di sini kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Pada kegiatan coaching yang saya lakukan hari ini, saya merasa hal yang kurang ya kompetensinya, yaitu kehadiran penuh. Dimana tadi saya saat melakukan coaching sama Pak Kiki, sambil mencatat jawaban dari Pak Kiki, sehingga fokus saya sama Pak Kiki masih kurang gitu. Dan ini menjadi catatan buat saya, dan nanti saya akan berlatih lagi gimana cara menghadirkan kehadiran penuh gitu Bu. Ini menjadi catatan bagi saya. Jadi dia fokus di kehadiran penuh ya Iya, Pak ya, iya. agar tidak terbagi karena banyak mencatat hasil dari pembahasan Pak Kiki ya Pak ya. Baik, mungkin coaching kita sudah selesai hari ini ya Pak ya. Terima kasih, semoga semuanya sudah sesuai ya Pak dan mendapatkan nilai yang sempurna. Amin. Baik, Terima kasih mungkin dari Buas. saya- baik, terima kasih banyak untuk Pak Arif dan Pak Kiki. Terima kasih, kita tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.